Edi ini selalu ikut pemain boxing dalam pendalaman. Dia pemain pendalaman, boxing pendalaman. Masa kami gotong royong bikin rumah pondok-pondok. Saya dulu pertama kami rutan, malah kira penuh kerusukan. Rumah hijau, rumah kuning, rumah biru. Nggak ini kayu, pak jatuh, pak di kepala saya. Pak bunyi lagi, semua pekerja anak-anak satu pasukan ini dengar ini bunyi hantam di kepala saya. Ini cinguk-tinguk. Ya tinguk saya pingsan kah atau cari air. Kira-kira tahun berapa ya? Tahun 76, 75, 74. Pak kayu di sini. Lantok ke kelas roh. Hirum cinguk turaran kali yo, masih steady. Pading tua. Dia tinguk, dia pinggang urut balbang saya. Saya buka baju, dia tinguk badan saya tegak pun kali keras. Mana ini? Jadi dia ingat di situ. Dia nanti saya main boxing. Sampai kami sana dia ingat tuh. Dia tinguk diajar saya temukan. Rahasia boxing pun dia kasih tahu saya. Kalau boxing murah kono, kalau mau tumbuk kono, jangan tinguk sembarangan tuh. Tinguk mata dia kono. Kalau tinguk mata dia, di mana mata dia kono, baru boleh kena kepala. Oh, gitulah. Nah, maksudnya ini kenapa saya ceritakan ini Pak kami? Tapi saya bukan saya tidak tuju. Kayaknya aku pernah rule gitu. Dia sudah ajar saya kami di rumah dia dia ada blok tuh. Tembok gaduh. Dia tembok saya pun pernah kabal kaliman. Jadi orang pening boxing ini dia tim orang kabal bukan yang satu kali itu pingsan. Oke, boleh ya? Nah, kalau Tuhan mari kita kemenangan. Dia pilih pemimpin, dia pilih pemain musik, dia pilih pemimpin orang yang tahan rasa. Serangan setan, tembukan setan, dia tidak mengaku kalah. Dia dipingsan, bakal ataupun tahan rasa. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kita harus berkemenangan. Kemenangan artinya itu bukan maksudnya lawan main boxing, tetapi lawan berperang dengan setan, lawan berdoa, berdoa dan lawan melayani. Gitu, tidak putus-putus melayani dan tidak putus-putus berdoa dan tidak putus-putus sembahyang dan tidak malas-malas pergi sembahyang. Maksudnya sembahyang ini malas-malas menerima firman Tuhan ataupun kurang-kurang menerima Tuhan kita malas sembahyang. Nah, oke. Kristen yang berkemenangan ini maksudnya ini kami adalah kita mau menang dalam budaya. Ya, walaupun saya pegang adat, tetapi saya akan menangkis adat-adat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kesempatan saya ini yang dipilih oleh pokok adat, ada adat yang saya tidak mau. Contohnya takut binatang-binatang punya suara, takut ramalan-ramalan, saya tantang itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang selalu bersalah pada kesempatan ini, saya sempat melayani, saya sempat berdoa, saya sempat menyampaikan firman Tuhan. Dulu saya tidak menjadi ketua adat, saya tidak dapat melayani mereka. Saya bilang, Tuhan ada pula rencana untuk saya. Yalah, untuk sementara waktu ini, saya ambil kesempatan, bila kami ada bicara, sebelum bicara, saya berdoa. Bila kami lepas berdoa, kami kasih damai, baca firman Tuhan. Hormatilah satu dengan lain, ampunilah satu dengan lain. Itulah firman Tuhan yang dapat tembus. Dan mereka kan ada yang menangis, ada juga yang tidak menangis. Tapi senyumannya bukan lagi dia senyuman untuk gambaran dunia, tetapi dia senyuman untuk Tuhan. Nah, itulah saya bilang ada rencana Tuhan. Nah, itu dia. Nah, itulah kata-kata penerangan tentang Kristen yang berkemenangan ini. Kita menang dengan manusia, kita tinggalkan manusia lama kita dan kita ambil manusia baru. Itu pun proses kemenangan. Daripada berubah dulu. Kalau kita proses yang lain-lain, tetapi kita tidak mau berubah, tidak boleh. Yaitu Kristen yang berkemenangan. Ya, pembacaan kita ini adalah dalam surat Kolose pasal 3, 5 dan 10. Itu dasar-dasar penguraian ini. Ya. Kristen yang berkemenangan. Dasar yang poin kita pertama ini adalah begini, yaitu Kristen yang berkemenangan ini poin yang pertama, satu langkah saja. Langkah yang pertama meninggalkan manusia lama. Ini dia. Manusia lama ini kita tinggalkan.
bukan kurangkan anggota. Nanti salah pikir tinggalkan manusia lama, manusia kita potong tangan, potong kaki, ganti lagi kaki palsu, potong kepala, ganti kepala baru, bukan itu ganti baru, ganti ada pakaian yang lama-lama, kasut yang kuat itu, kasut yang mahal-mahal dibuang, ganti yang murah, bukan begitu. Tetapi maksudnya sini Kristen yang berkemenangan ini adalah langkah yang pertama sini meninggalkan manusia lama. Artinya itu ubah status kita, status. Kalau kita dulu belum kawin, kita bujang, bisa kawin, berkeluarga sudah. Status kita diubah. Kita berusaha berubah. Firman Tuhan ini harus kita fokus dan dia akan berubah. Kalau kita tidak fokus dengan khotbah ini, kita tidak boleh berubah. Dulu saya ada khotbah akan menimbak orang. Ya, saya akan paham. Dulu saya khotbah dulu pada tahun dulu bahwa ada menyanyian itu, payahanku lahir, tepung ini payanku, dia bilang. Selalu dia menyanyi. Tapi bila kita nampak dia sambil dia menyanyi, sambil dia tungging-tungging mabuk lagi. Nah ini perlu tahun ini itu tiada lagi. Kalau bisa minum saja, tapi jangan kasih nampak kawan, jangan kasih nampak pemimpin. Ya, kasih nampak Tuhan saja. Saya sorkan kalau kau minum merokok, kasih nampak Tuhan saja, kasih nampak pemimpin. Karena pemimpin yang sakit, Tuhan tidak sakit. Amin saudara. Kalau kamu sakit, kalau kerja kamu rusak, jangan jumpa diakon, jumpa workshop, biar dia itu kerja dia. Kalau kita ada masalah, kalau kita memang ada pelanggaran, tolonglah, saya sorkan, tolonglah sembunyikan perkara itu, biar kau sendiri dengan Tuhan. Nanti Tuhan bilang bagus juga supaya pemimpin, supaya dia beneran tidak sakit. Saya tidak marah, tapi bilang nanti kita sakit. Kalau sudah sakit, khotbah ini harus itu saja tiap tahun saya khotbah. Ya, boleh. Manusia baru, ubah satu setiap baru. Kristen yang berkemenangan atau orang yang percaya menang ini adalah menang daripada adat istiadat, menang daripada hukuman-hukuman dulu. Kalau dulu pergi menabang kayu, jumpa ular balik. Pergi menambas, jumpa ular balik. Saya sudah tantang ini pada waktu di kampung kami. Jumpa ular, kami teruskan saja menambas. Jumpa ular lagi di kampung, asal sawali pindah. Oh, mana semua pindah? Pindah. Orang kampung tolong saya bikin kabun. Pesta bini saya masih ada lagi dia. Andili kakai nampak ini apa namanya itu marui. Bilang amanuran kau pilih kumur. Alamak. Pindah lagi jumpa sesawali. Amanuran kau wali. Alamak. Kabun sudah kena tabas, tinggal bakar. Apa yang saya dapat? Udah pastor dulu pengajian di sana. Jangan kau khawatir. Kau mesti manusia baruran. Sayang berdua tabasan kamu. Dua saya pakai. Siapa yang besar tabasan? Kami. Kenapa besar? Karena saya harapkan Tuhan. Yang tidak harapkan Tuhan saya tabasan. Kecil lagi. Sampai bini pun tidak pas habis ngatam satu kampung, ini teman tua pun ngatam di situ. Itulah kesaksian saya. Bahwa kita ini harus menang. Jangan untunglah kalau kau ada geran, balik geran, buka tanah. Ada yang tidak manusia baru, ada setan nggak tahu. Jangan jumpa saya ambil dekat tanah kamu. 15 sikap. Kalau nanti kamu dapat garan, pindah. Nah, siapa susah? Kita kan, Pak. Itu sebabnya kita harus menang dengan perkara itu nenek moyang punya adat-adat kita. Ada adat yang bertentangan dengan Tuhan, kita lawan. Kita harus menang. Ada adat yang ngam dengan Tuhan. Maksudnya di sini perdamaian. Dulu adat kita pun kalau ada masalah berdamai juga. Firman Tuhan pun berdamai juga. Gitu. Nah, seorang lagi Kristen yang berkemenangan adalah kita ambil langkah yang pertama meninggalkan manusia lama. Manusia lama ini ikut hukum-hukum, takut-takut hantu yang menyerang dan takut-takut yang setan yang merintangi dan melalui adat-adat kita, dan kita akan tinggalkan itu dan kita harapkan Tuhan. Nah, Kristen yang meninggalkan manusia lama ini bukan senang, bertahun-tahun prosesnya. Itulah saya bilang, kalau kita meninggal Tuhan ini, meninggalkan manusia lama ini, ada proses-proses sakit. Nah, ada yang budaya kita tidak dapat, lupa minum minuman tradisi. Nah, itu sebabnya
Kalau boleh minum jangan saksikan. Ya, ada orang bilang kalau orang minum Tiger ada kuasa dia situ. Ya, yang tidak pernah cakap Inggris pun pakai cakap Inggris. Tapi belum tahu benar atau tidak. Kalau orang yang orang kampung tidak tahu, dia pernah Inggris sudah, kenapa dia minum Tiger? Tapi kalau Cikgu Nuria bilang itu salah, aku ada bilang yang pandai. Nah gitu. Nah itu sebabnya tinggalkan perkara itu, tapi cakap Inggris pun boleh, cakap mulut pun sudah kamu. Nah artinya di situ cakap yang berani bercakap tapi tidak ngam. Nah kalau boleh-boleh kita manusia baru ini adalah kita cakap dengan ngam, dengan firman Tuhan. Oke. Meninggalkan manusia lama ini ataupun keadaan kata atau status kata itu kuang kata tunggan kata iman kata itu kepada Tuhan. Yang dulunya jauh pergi dekat, yang dulunya penakut pergi berani, yang dulunya malas pergi rajin, apalagi yang dulunya masih demam-demam rohani dapat sehat. Nah itu artinya membawa kita menang. Yang dulunya tidak memberi puluhan, tahun ini kita memberi puluhan. Artinya kita sudah manusia baru. Ya, manusia baru ini adalah semua kita boleh menang. Kalau kita tidak dapat memberi kepada Tuhan dengan puluhan apa yang kita dapat dari kabun, itu pun dipanggil kita kalah di situ. Tetapi kita menang dalam khotbah, menyampaikan firman Tuhan, dan kita menang dengan gotong royong, kita menang dengan kerja yang lain. Tapi satu kita tidak boleh menang. Kita mau ini Kristen yang menang-menang nih dari mula menang sampai mati, menang sampai habis. Hampir umur kita mesti menang sampai akhir zaman. Ya kalau kita menjadi diakon terus sampai Tuhan ambil. Ya, jangan diakon hari ini, besok bukan diakon, lusa sudah kafir, kaigo minum sudah nanti kita pakai cakap Inggris, nanti dia lupa khotbah dia. Itu main-main itu dia. Oke. Mengenal manusia atau meninggalkan manusia lama ini adalah langkah ini satu langkah saja, meninggalkan manusia lama. Poin yang pertama di sini Kristen yang hidup dalam persekutuan. Masuk khotbah sudah kita ya. Kristen yang hidup dalam persekutuan. Ya. Persekutuan apa? Tadi tidak lagi kita persekutuan dengan iblis, persekutuan dengan berhala. Sudah kita tinggalkan tadi, kita mau Kristen yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah. Ya ada menceritakan di sini yaitu, ya. Sudah kamu catat, saya baca dulu yang ayat dasar kita nanti dulu. Lupa baca tadi. Kolose pasal ini semua firman Tuhan ini ada kandung dalam ini bagian ini ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 10 ini kata Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan di Kolose, itu mengatakan reno kan. Rasul Paulus nana reno, akai reno wakil Rasul Paulus. Gambala bukan itu asal ya menyampaikan firman Tuhan adalah di golongan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingat di Kolose, jemaat di Kolose konosoro. Kenapa ilo tu? Kapilo ulun Kristen, tapi macam-macam kerajaan ilo, macam-macam kesalahan ilo. Tetapi kesalahan gino tanpa ada pengetahuan firman Tuhan, kesalahan Gino tidak boleh berubah menjadi manusia baru. Amin saudara. Walaupun kita sembahyang, tetapi kita tidak mengerti firman Tuhan tidak boleh berubah. Karena firman Tuhan yang selagi kita baca firman Tuhan, kuasanya akan mengalir untuk kita. Hari ini juga. Percayalah. Oke, kita dengar. Bagi orang yang mendengar lah. Kolose pasal 3 ayat yang ke itu kan? Kolose pasal 3 ayat yang ke 5. Manusia baru. Ya. Tadi kita bahas manusia baru. Karena itu dengar baik siapa ada kitab perhatikan dan siapa tidak kitab mendengar. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah sesuatu dalam hatimu yang duniawi, bukan pelihara, bukan kasih hidup, bukan lagi kawan. Matikan. Kalau dia sudah mati, dia tidak mau lagi hidup. Maksudnya Rasul Paulus. Yaitu sesuatu yang dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu yang jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
asuang mirun itu. Percabulan tu kami rela kutur kerajaan itu, ang kacau. Ya, karena cisan tu pun nak kutur po itu, penungai terima nu daka. Najis tu punya sino perapahun kano atanang daka. Najis tu punya mar pura-pura untuk menangkan nam kano sana. Nah itu sebabnya. Karena hawa nafsu itu artinya perasaan yang mana-mana saja dia mau, dia pajak saja. Kita punya bagian pun dia ambil. Nah, orang pun tidak suka, Rasul Paulus tidak suka. Hawa nafsu ini tidak kawal. Cinta untuk Tuhan manusia, cinta untuk manusia itu yang dipanggil matikan itu. Cinta manusia ini artinya kita bercinta untuk kepentingan dunia ini, kepentingan diri sendiri. Tapi kalau kita cinta kawan untuk Tuhan, ini saudara, cinta saudara untuk Tuhan, artinya cinta diakon untuk Tuhan. Dan semuanya cinta untuk Tuhan. Artinya kita sayang itu orang, kita bantu dia untuk Tuhan, kita cinta keluarga lain, mana kekurangannya kita akan bantu untuk Tuhan. Itu artinya kita sudah manusia baru. Itu bukan dimatikan. Cinta nafsu ini adalah sampai cemburu-cemburu dan cinta kepada benda-benda yang tidak suka. Kalau tidak kawal nafsu kita akan mencuri, kita akan curi. Cinta gantalan, kalau tidak manusia baru nanti dia curi gantalan. Ya, itu gantalan saja. Kalau sebenarnya gantalan karena curi, tersinggung juga dia kon. Tapi apa boleh buat dia suruh curi? Nah, kalau dia curi anak lagi, curi lagi lain dan sebagainya. Yang penting di sini larangan Tuhan, jangan mencuri, jangan ikut nafsu, dan jangan buat kacau. Nah, kalau kita sudah buat kacau selama ini ataupun tak kena dengan kacau-kacauan, apa boleh buat hari ini, tahun ini kita akan kepada Tuhan, yaitu kita akan yaitu tinggalkan manusia lama itu, persekutuan kita hidup dengan Tuhan. Artinya persekutuan yang dalam Tuhan ini sentiasa itu dalam 2 Korintus pasal 3 ini. Kalau persekutuan dengan Tuhan, apa pendapatnya? Kalau kita bersekutu dengan kawan-kawan Aramaiti, minum terus, makan terus. Ya, saya ambil langkah ini. Persekutuan kita dengan Tuhan ini adalah bedanya dengan persekutuan keluarga. Kalau persekutuan keluarga ada ramai-ramai makan mie, makan ayam, habis 1 minggu, tai empongo, birak habis. Tapi kalau persekutuan dengan Tuhan tidak habis. Ya, ada saya dengar satu cerita jauh tu dia penarik kurang kono. Sekali aku ini ang mitra firman Tuhan da keluarga di pertemuan dulu di kono. Pamumat dulu ni duo, ngano kabaktian. Rahuno beliau londong kono. Kan lengkap pertemuan dekat dia baik. Ang mat telah pasal koro sampai yang tegak penungan manuran di kono. Jadi saya pun gembira juga karena masa itu kita tahu firman Tuhan. Nah, kalau kita manusia baru ini sekarang, Pak kami, kalau kita ada bersekutu di mana tempat, kita adakan firman Tuhan di situ. Masukkan firman Tuhan, makanan jasmani dan makanan rohani. Amin saudara. Mulai tahun depan. Kalau tidak khotbah, panggil ketua sidang. Saya akan cari firman Tuhan. Ya, saya tidak serakah. Ada bilang di sini, tinggalkan keserakahanmu. Serakah ini artinya kita mahal. Orang pemimpin tidak tamah dengan firman Tuhan, harus diagi-agi dengan kawan-kawan. Itu artinya tidak berserakah. Rasul Paulus tidak mau. Nah, kita baca lagi. Apa selanjutnya? Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang yang durhaka. Artinya Tuhan marah di situ. Kalau Tuhan marah, apa boleh buat? Dia marah. Itu saya bilang tadi. Kalau kamu minum-minum, kalau kamu merokok ataupun larangan Allah ini, jangan kasih nampak orang lain. Biarlah Tuhan saja. Biar Tuhan marah dengan kita. Kalau Tuhan marah dengan kita, jamaah kita ini, kurangkanlah. Pertama-tama kurangkan dulu pahala. Kedua, ijaz. Ya, kurang dan ijaz dan kurang. Timingnya terlalu rancak. Dan juga nanti jemaah Tuhan, nanti saya akan perlukan kau. Saya akan mau kau. Nah, lepas itu kerajaannya, nanti Tuhan kerjakan kita. Kita akan menjadi manusia baru. Sikapkan, dulu dia Aramaiti ada muka dia. Tapi sekarang kan tiada sudah dia.
Di mana dia sekarang? Nampak dia keluar sembahyang, ada dia. Nah, kita dipanggil manusia. Baru amin saudara, paham? Nah, ini firman Tuhan tidak mengutus kita, tapi itulah yang saya dapat buat karena saya mencintai jemaat saya menjaga jemaat kita selama kita tidak pastor. Ini berapa lama kita tidak pastor? 4 tahun kan? Oh, lebih 4 tahun itu maju. Tetapi syukurlah pelayan di sini kita dapat membantu jemaat kita. Tidak juga sama dengan pastor lah pengalaman dia, tapi sama firman Tuhan. Dan tahun ini kita ada pastor sudah. Harap-harap jemaat kita ubah sesuai tampil ya harapan, dan kita tanya dengan pastor, kenapa saya minum buruk? Apa sebab saya minum ini? Dan ada cara dia tanya di pastor, dia wakil dalam. Pasti pengharapan kita itu nanti ya. Itu sebabnya kita baca di situ. Nanti lepas saya baca ini saya ringkas saya nanti itu. Kesetiaan yang persekutuan dengan Allah ini adalah 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 ini. Dia mengingatkan begini. Ayat yang ke-17 berapa dia sana? Mana yang ke-17? 2 Korintus pasal 3. Seperempat sudah. Oke. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Coba. 20 sih, buat. Tadi itu Kristen yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Coba. 2 Korintus tuh. Coba siapa yang dapat itu? Itu udah menyatakan itu bahwa di sana harus kita kalau kita bersatu dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan selalunya adalah berdoa. Sentiasa berdoa itu ataupun apa dia. Seberapa sudah kita petik dulu ayat ini. Yaitu Kristen yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan adalah kita punya bukti di sini ada 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Siapa dapat? 3:17. Juga tuh. Saya baca sini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan itu apa tuh? Bukan. Bukan apa tuh? Ya, coba yang dulu. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Hah? Oh iya. Coba baca. Saya Siapa dapat? Kristen yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Di situ ada roh. Itu tuh, coba baca. Ya, itu. Baca. Coba. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, amin sudah. Itu tuh ya, saya silap di sini. Saya ada 2 khotbah di sini. Ya. Persiapan saya ada 2 dari sisi saya. Betul. Ya, maafkan saya. Itu penting. Di mana Kristen yang orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan tiada roh lain yang campur tangan. Amin saudara. Bila kita sampai untuk Tuhan, tetap roh Tuhan bekerja. Selagi kita menyanyi, Tuhan bekerja. Selagi kita berdoa, Tuhan bekerja. Selagi khotbah disampaikan, Tuhan bekerja. Itu sebabnya masa berdoa, masa nyanyi, masa itu jangan lagi pikir ganggu. Ya, jangan pikir lagi, fokuskan perkara itu. Masa kita berdoa, Tuhan bekerja. Tapi kalau kita tidak berdoa, apa yang dia kerja? Nah, kita berdoa itu karena sakit. Kalau kita berdoa itu ada masalah. Nanti kalau kita sakit, kita punya garita, tidak antar di workshop. Apa dia tahu? Mesti dia tahu penyakit itu. Kita berdoa, dia tahu, dia koreksi, dia tahu apa yang kita cakap. Nanti kita, workshop mekanik, belum bikin saya punya garita. Di mana? Di rumah. Kira-kira, nah begitulah firman Tuhan. Masa kita berdoa, masa kita menyanyi, Tuhan bekerja. Masa nyanyian tadi Tuhan bekerja. Saya akan sedang memikirkan hal itu. Tadi pembacaan ayat anak-anak tadi, ya saya itu 44 itu. Apabila kamu menyembah berhala, apabila kamu tidak tinggalkan Tuhan, itu akan merupakan larutan. Pembacaan tadi, sebelum minggu, kalau kamu buat kesalahan, memalukan kamu. Yang tadi Tuhan, yang sekolah minggu tadi baca itu, kalau kamu buat itu, memalukan diri kamu sendiri. Nah, sudah kalau kita tinggalkan manusia lama, tiada malu-malu, tiada diusir malu. Syaitan yang malu.
karena dewan duduk kita. Amin saudara. Nah gitu ya. Nah yang kedua, tadi Kristen yang hidup dalam persekutuan dengan Yesus adalah apa tadi? Apa tadi satu tanda? Itu pada Anggap sudah tadi itu. Yang kedua, Kristen yang siap mengampuni orang lain, artinya anak, istri, suami. Tapi saya hafal dalam malam saya, tapi setikan saya yang tidak mengenal pula. Ya, di sini saya akan ada dalam Matius itu juga ya. Siapa baca itu? Kristen yang siap mengampuni sesama yang lain. Jangan pula satunya ini ya. Ini dulu. Liru sudah saya. Ini. Maksudnya di sini Kristen yang siap mengampuni satu dengan lain. Coba kita tengok yang Kolose pasal 3 itu. Nampak. Oke, 18 dong, ya. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga 20. Gini. Kristen yang siap mengampuni sama yang lain. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya baca di sini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini pun kita manusia baru. Dulu kita ini tidak tunduk-tunduk. Hai istri, tunduklah kepada suami istrimu. Mana istri ini? Lu ada tuh, Ki? Oke. Hai ibu-ibu, jangan dia tidak suruh tanduklah, kok. Kalau kamu tanduk itu manusia lama. Tetapi tunduklah kepada suami istrimu, artinya itu ada mempertimbangkan, ada timbangan ya. Pertimbang itu walaupun bapak ini salah, timbang-timbang. Mungkin dia terlampau penat, mungkin dia terlampau lapar, dia cepat marah. Kalau bapak-bapak yang cepat marah, dia lapar atau penat. Tapi kalau dia tidak penat, coba kamu marah-marah waktu sembahyang. Bapak kamu, dia menyanyi itu. Tetapi kalau penat, gitu ya. Dan kedua, hai suami, kasihilah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap itu. Ada nggak itu? Berarti laki-laki diwajibkan tidak boleh main kasar dengan perempuan, gitu? Oke, itu kan? Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada? Saya sendiri pun ada juga. Ya adalah selagi kita normal kita main kasar juga. Main bola ini main halus pun kalau kena balas main kasar. Nah cakap pun begitu. Kalau kita cakap halus sama halus lah itu. Tapi kalau dia main kasar, ada cuma main kasar. Nah di sini katakan meninggalkan manusia lama ini adalah poin yang kedua, Kristen yang siap mengampuni. Kita siap mengampuni. Nah yang ke-19 di sini lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Siapa ada bapak di sini? Minta maaf lah, saya tidak singgungkan yang bapak sudah jalan, yang masih ada bapak. Tapi yang sudah tidak ada bapak, dia sudah dengar khotbah ini. Yang ada bapak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Walaupun mereka tidak ada di sini, tapi nanti kita kasih tahu. Ayo anak-anak, kamu harus taati dengan orang tua ya. Firman Tuhan mengatakan taati, artinya ikut perintah Bapak. Nah di sini yang 21 ini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatimu. Alamak, betul kan ini? Siapa yang marah-marah anak itu marah-marah? Apa yang kau rasa pas marah? Saya pernah marah anak-anak saya itu. Lepas itu lain sudah hati saya. Semangat saya tidak kuat untuk maju terus. Tawar. Nanti tawar hatimu.
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatimu. Bapak, ibu, termasuk anak ini. Besok kita khotbah. Kamu pukul anak kamu hari ini, malam ini sampai dia pingsan. Siapa berani khotbah? Kita tawar. Tetapi masa itu kita akan bertobat, minta ampun dengan anak, kita pasti berdiri. Amin saudara. Amin. Cobalah kalau tidak percaya. Kenapa setan tuduh kita? Selagi kita di mimbar Tuhan, hoi ibu, hoi bapak, kamu belum minta maaf dengan anakmu. Boleh tahan kau mencaci maki dengan alammu. Alammu sekarang melihat kau ini habis. Dia cakap-cakap bapak lu ada Allah. Tidak habis khotbah dia syuk tapi tidak berkati. Kalau ada lagi anak dia yang melihat dia pukul itu dia tinggal bapak. Woi, pernah bapak khotbah tapi dia belum minta maaf dengan saya. Setan pakai lagi dia. Suruh saya bapak kau turunlah. Dia tinggal dia bapak lu turun. Nah ini sebabnya Rasul Paulus mengingatkan harus tinggalkan manusia lama, harus manusia baru. Manusia baru ini tadi selalu berdoa, selalu minta dengan Tuhan. Nah, pasti ada yang siap mengampuni. Nah, lagi Kristen yang berkemarangan ini, langkah yang kita pertama adalah meninggalkan manusia lama ini. Begini, jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa mengucap syukur. Orang Kristen tidak boleh mengucap syukur, tidak lupa mengucap syukur. Kristen yang tidak mengucap syukur, dia itu artinya meminta. Ya tadi kesaksian tadi, ya terharu juga kesaksian anak tadi. Ya memang begitulah kejadian yang cerita tadi. Tetapi kita Matius 7 ayat 7 ini kita minta. Lalu kita minta dengan Tuhan. Ya kesaksian yang tidak lupa mengucap syukur ini, contohnya begini. Orang yang percaya dengan pekerjaan seperti cigu, seperti staf, seperti polis, jangan lupa mengucap syukur dengan Tuhan. Ya, artinya di Tuhan mengucap syukur saya karena saya sudah bergaji. Ya, tetapi jangan lupa kasih dengan Tuhan sesuai dengan kerelaan, sesuai dengan ada perpuluhan kita untuk sukarela, ada perpuluhan kita dengan khusus dan ada perpuluhan untuk pemberhara. Ada 3. Kita akan pilih di situ. Kalau cigu itu bukan ladang kamu. Kalau bukan pegawai itu bukan ladang kamu. Tetapi kalau kami skim ini ladang tanah kami harus kami kembalikan dengan kami. Saudara, ingat ini. Kalau cigu ada sebuah pegawai setahu saya. Macam mana kami tidak begini, itu bukan ladang kamu. Itu tempat kamu sumber saja. Dan uruskan kendaraan dulu, uruskan sewa rumah dulu, uruskan utang-utang dulu. Ada itu baru untuk Tuhan. Nah, tapi kalau kami, ladang kami timbang sekarang berapa? Kami timbang sekarang bulan ini berapa? Mulai tahun 2000 sampai hari ini masih saya tidak gagal dalam beri puluhan keluarga saya. Ini saudara, masih sekarang, masih kemarin. Nah, mulai tahun 2000 hari ini berapa tahun dari sekarang? Harap-harap kami tidak boleh kalah dalam perkara ini. Ya, mulai tahun 2000 kita beri puluhan tahun ini, bulan ini, jual sekarang 1.000, habis 100 simpan. Dapat 300 sampai 30 simpan. Habis bulan serahkan pun berhari. Itu kesaksian saya. Saya tidak maksa kamu, tapi itulah yang saya mau percaya dengan sedikit kebahagiaan itu kita menang dengan Tuhan. Nanti pekerjaan yang menang sama kita menang. Kalau kita menang dengan itu, tidak kita dikatakan tidak lupa mengucap syukur. Yaitu mengucap syukur ini dalam segala hal dia bilang. Ya Matius 7 mintalah kan. Ini mengucap syukur ini meminta kepada Tuhan. Dan 1 Tesalonika pasal 5 ini siapa dah baca itu? Saya ingat ini macam mengucap syukur dan sentiasa ini. Jangan lupa mengucap syukur. Artinya 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke berapa? Yang ke-18. Saya baca di sini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang susah. Susah diperhatikan. Kalau kita mengucap syukur untuk senang, kita mengucap syukur kita ada gaji, mengucap syukur kalau kita dapat babi, mengucap syukur kita dapat tumbuh. Tetapi kalau kita sakit, kalau kita susah, kalau kita kena tuduh, apa itu? Susah. Kalau kita kena pukul, kena tumbuk, semua, apa macam kita mengucap syukur? Tuhan mengucap syukur, bengkak mata saya tuh. Bukan begitu. Mengucap syukur karena Tuhan beri kekuatan, beri kesabaran, dan tidak akan melawan dannya. Kalau kita lempar batu, kita akan dengan kapas. Itu mengucap syukur namanya itu. Kalau batu dengan batu, kita akan besi. Batu, orang lempar kita dengan kayu, kita akan besi. Antam dengan besi.
Itu bukan mengucap syukur lagi dalam segala hal. Itu mengucap syukur sebagian hal. Itu mengucap syukur dapat duit, tapi kita sakit tidak mengucap syukur. Kita mengucap syukur maksudnya di sini karena kita sudah apa yang sini berdoalah sentiasa yang ke 15 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Dan yang ke-17 ini juga tetaplah berdoa. Itu sebabnya tadi bangkak kamu belakang ke belakangmu, kaki muka karena pukul, tetaplah berdoa. Artinya berdoa apa? Berdoa dulu, kita berdoa supaya kita kuat, supaya kita tidak akan menantang, supaya kita sabar. Dan kita berdoa lagi supaya jangan ulang dia pukul. Dua kita ini berdoa untuk kita. Berdoalah untuk orang lain supaya dia diampuni Tuhan. Ya, satu lagi yang tadi lupa, apa tadi? Mampunilah sama yang lain. Ya itu tadi kan? Ampunilah satu yang lain supaya Tuhan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan tidak mengampuni kita. Amin saudara. Tetapi apabila kita Kristen yang berkemenangan, ampunilah orang bersalah dengan kita akan mengampuni, kita ada kemenangan dalam bagian itu. Kalau kita mengucap syukur kepada orang kasih sakit kita, berdoa untuk dia, berdoa untuk diri sendiri, kita tetap menang. Nah, kalau kita mengucap syukur dapat gaji, tidak kasih dengan Tuhan, kita kalah. Tetapi bukan kalah keseluruhan, kalah dalam bagian memberi puluhan. Tahun ini kita jangan mau jemaat Tuhan tidak gagal memberi puluhan. Amin saudara. Baik. Kristen yang berkemenangan ini apabila kita melupakan meninggalkan manusia lama, kalau tidak gereja ini tetap lama sampai saya di sini. Kalau kita tidak ubah manusia lama kita gereja sampai buruk lama-lama terus sampai saya tidak menjadi diakon. Tapi kalau tahun ini kita berubah, apa yang dapat duit, ada yang dapat berkat, kita sumbang untuk gereja. Gereja ini akan menjadi baru, manusia baru, gereja baru. Mana patut manusia? Kenapa orang ditanya kenapa gereja mereka baru? Karena hidup mereka baru. Kalau begini saya lembaga sampai buruk lepas lewat ini begini jatuh. Amin saudara. Tahun ini kita akan alihkan manusia baru. Ini saya khotbah kedua tahun ini. Saya janji dulu kita akan menikmati suasana gereja, tapi kita belum lagi manusia baru berkali lah. Maafkan saya. Tetapi itulah. Khotbah ini mengingatkan kalau kita menjadi manusia baru, bertindak dengan baru, gereja kita ini akan baru. Amin aman menjadi. Kita sudah merancangkan dulu, tapi banyak halangan-halangan. Kita sudah buang duit ini 11.000 untuk menimbun sini 11.000. Duit kita sudah habis. Kalau kita tidak menjadi manusia baru, habis lagi semua. Tapi apabila kita manusia baru, mengucap syukur segala hal, apa yang kita dapat dengan Tuhan, kembalikan, serahkan pada hari, kita dapat kekuatan baru. Amin saudara. Kalau kamu tidak ikut, beginilah kita ini. Sampai buruk kita punya gereja, tidak yang lain Kristen tidak dapat datang, lain tidak masuk di sana. Nah, tapi ini khotbah bukan maksa kita untuk mengucap syukur dengan Tuhan, tapi inilah khotbahnya Kristen yang berkemenangan ini harus kita meninggalkan manusia lama, yaitu Kristen yang hidup dengan persekutuan, selalu berdoa, selalu persekutuan dengan Tuhan dan siap mengampuni, dan Kristen yang tidak lupa mengucap syukur. Kalau ini sudah terjadi, kita menang dalam yang pertama, kita menang yang kedua, menang yang ketiga, menang yang keempat, ini gereja kita ini tetap baru nanti. Apabila gereja kita baru, iman kita pun seakan-akan baru semua dari yang lama sudah. Nah, yakin sekali sini Kristen yang Kristen yang ada pengharapan pasti. Kalau manusia baru, Kristen ini adalah pengharapan pasti seperti kesaksian tadi. Ya, apabila anak kami, cucu kami sakit, kami harap. Tadi bilang anak ini buat kesaksian, saya pun diserang iblis. Jujur lah. Bila saya pikir anak ini nampak dia tidak sadar lagi, bangkak muka dia. Saya pun berpikir, setan bilang, di mana kamu kubur anak cucu kau ini? Betul itu. Saya bilang, jangan kau kacau saya. Saya ingin belajar dengan Tuhan. Terus tiada sudah, artinya tiada sudah. Saya pikir lagi disapung, si pilih lembaga, pilih 5 pilar. Saya tak pikir itu, karena setan suruh saya bawa. Usah kacap itu, saya baca Mika sama keadaan kita. Apa jangan kau risau, itu anak berkat itu. Haleluya. Kita betul disambung.
Nah itu artinya langkah yang akhir ini Kristen yang ada pengharapan pasti. Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Pengharapan pasti ini tidak ragu-ragu, jangan risau. Nah, nanti kita doakan keluarga tadi ini. Dia minta sembahyang supaya dia tidak risau naik bus. Kalau kita tidak berdoa, ini keluarga ini, lama-lama dia jalan kaki pikirnya. Makin lama makin setan bikin ketakutan, karena roh setan bikin takut, roh setan bikin menghantui kita. Nanti kita berdoa dia. Kamu mau mandiri main nanti jalan kaki, tidak takut naik bus. Makin setan makin dia kasih lemah itu. Nanti kita doakan dia. Jangan lupa selepas ini. Nah, Kristen yang ada pengharapan pasti ini kita lihat Mazmur. Akhir sudah. Lama sudah. Ya, lewat sudah. Maafkan saya. Akhir sudah kepada kita ini adalah siapa dapat Mazmur? Mazmur 91 nanti. Ini pengharapan pasti ini orang percaya dengan Tuhan, tidak ragu-ragu bahwa tidak salah doa kita, tidak salah permintaan kita, tidak salah pemberian kita. Kalau kita memberi dengan Tuhan, tepat kepada penahara Tuhan dan dia akan melipat gandakan. Ya, tidak salah punya. Kalau kita memberi dengan Tuhan dengan uang kudus, tetap kudusnya jadi. Kalau kita memberi dengan uang haram, dia akan haram yang terjadi. Kalau tidak percaya, kamu pergi main judi lah, dapat duit sana. Dapat duit beribu-ribu besok habis. Kenapa? Tuhan tidak campur tangan. Dia tidak kenal salib itu, patah salib sebelah. Nah, apabila kita manusia baru, kita pikir salib Yesus. Kalau kita sudah patah itu salib, kita bilang Pak Khotbah, salib kayak ini. Nah, dia tidak kenal. 91. Itu perhatikan saja. Mazmur 91 ayat yang ke berapa ya? 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah-panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit-penyakit sampar yang berjalan-jalan gelap, terhadap penyakit-penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Artinya di sini, orang yang percaya dengan Tuhan, jangan takut dengan penyakit-penyakit COVID. Saya ada khotbah dengan keluarga saya, siapa takut COVID? Nah, saya ada khotbah itu karena inilah yang jadi orang yang sebelah mati-mati, tetapi kita akan lihat saja. Orang yang jatuh-jatuh percobaan, kita akan lihat saja. Nah, orang yang jatuh-jatuh di bus, kita lihat kesaksiannya saja. Ditanya dokter ada yang mati, tapi Tuhan tiada yang mati. Itu sebabnya kita ini Kristen yang punya harapan pasti. Kalau mereka tidak berdoa, masa itu besar kemungkinan ada terjadi mati. Lebih apabila mereka berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan menjaga mereka. Kristen yang berpengharapan pasti ini Mazmur 91 ayat yang 6. Engkau tak usah takut dan ketika terhadap penyakit-penyakit. Tidak takut artinya yang takut naik bas lagi. Setan yang menakut kita, yang bikin hantui kita. Kalau kita takut, nanti istri paksa naik, bagadu keluar dari situ. Nah itu sebabnya kita perlu takut. Mulai hari ini kita akan tidak takut lagi. Nah, Kristen yang saya ulang lagi, Kristen yang berkemenangan ini adalah pertama langkah yang satu langkah saja meninggalkan manusia lama. Poin yang pertama, Kristen yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, Kristen yang siap mengampuni. Yang kedua, yang ketiga, Kristen yang tidak lupa mengucap syukur. Yang keempat, Kristen yang ada pengharapan pasti dengan Tuhan, tidak dua-dua hati. Kita berdoa mesti dijawab, kita minta mesti diberi. Nah, kalau kita bertunang mesti kita dapat. Amin saudara. Kita mau tunang bukan orang lain dapat, betul kawan? Mana patut kopi tunang orang lain dapat? Kita tunang perempuan mesti tidak dapat. Boleh, amin saudara. Nah kita yang minta kita yang akan kasih. Bukan kita minta ikan ular karena bagi dan firman Tuhan. Mesti kalau minta ikanlah kasih. Kalau kita minta gereja ini akan dipasarkan, gereja kita dibesarkan, bukan di pensewan, bukan di lain tempat. Tatap kita, amin saudara. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang ada pada hari ini. Inilah hari kami mendengar firman Tuhan pada tahun ini, tahun baru ini. Saya percaya Tuhan, firman Tuhan ini dapat bekerja, membantu kami merujuk bahwa kami kuat seperti kami kuat dari permulaan. Terima kasih Tuhan, kami sambut dengan ucap syukur. Haleluya, amin.
kita doakan sampean kata Pak Aturam, kamu